yang artinya kita mau menggunakan waktu yang ada sesuai kehendak Tuhan. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Rute edisi Senin 25 Oktober 2021. Saudara-saudara, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami memuji nama-Mu ya Allah, Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih kehidupan masih menjadi milik kami hingga pada saat ini. Bertanda bahwa Tuhan boleh senantiasa menganugerahkan waktu bagi kami, dan biarlah waktu yang Tuhan anugerahkan itu boleh senantiasa kami pakai dengan sebaik-baiknya. Dan lebih saat ini Tuhan, kami boleh diberi waktu untuk mendengarkan dan akan belajar dari firman kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa memimpin kami, senantiasa menuntun kami, memberi kami hikmat, agar firman-Mu yang kami dengarkan dan akan pelajari boleh senantiasa hidup di dalam hati kami, terlebih khusus dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi saudara-saudara, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentunya kita tidak asing lagi ketika kita mendengar nama seseorang, yaitu Nelson Mandela. Nelson Mandela seorang yang memperjuangkan kesetaraan hak bagi masyarakat kulit hitam yang sering mendapatkan diskriminasi di Afrika Selatan. Ia sempat mengatakan bahwa kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana, dan selamanya menyadari bahwa waktu selalu siap untuk berbuat benar. Itu kata Nelson Mandela. Kata-kata ini, saudara-saudara, ternyata mewakili bahwa dalam kehidupan kita menggunakan waktu dengan bijaksana adalah salah satu hal yang penting. Bagaimana menurut firman Tuhan mengenai hal tersebut? Firman Tuhan hari ini dari Efesus 5 ayat yang ke-16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada secara harfiah berarti mengambil kesempatan. Ungkapan ini berasal dari kaum saudagar dan pedagang yang dengan rajin mengamati dan memanfaatkan musim-musim untuk berdagang. Suatu bagian besar dari hikmat orang Kristen untuk memanfaatkan waktu, karena waktu kita merupakan sebuah talenta yang diberikan Allah kepada kita untuk digunakan mencapai suatu tujuan yang baik. Waktu itu akan diboroskan dengan sia-sia serta hilang kalau tidak digunakan sesuai dengan rancangannya. Jika sebelum ini kita telah kehilangan begitu banyak waktu, kita harus berusaha keras untuk menebusnya kembali dengan melipat gandakan kerajinan dalam melaksanakan kewajiban kita di kemudian hari. Alasan yang diberikan di sini adalah karena hari-hari ini adalah jahat. Ada masa penganiayaan ketika Rasul Paulus menulis sebagai berikut. Orang-orang Kristen selalu ada dalam bahaya setiap waktu. Ketika hari-hari merupakan hari yang jahat,
kita mempunyai satu alasan tambahan untuk memanfaatkan waktu. Lalu kita mesti bagaimana, saudara-saudara? Pertama, kita mesti menyadari bahwa waktu adalah pemberian Tuhan. Sebelum beraktivitas, sudah selayaknya kita meluangkan waktu khusus bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Banyak hal yang memungkinkan kita akan lakukan, antara lain bekerja, kuliah, diskusi, dan kegiatan lainnya, mulai dari lingkungan keluarga maupun lingkungan yang lebih luas. Namun apapun kegiatan yang akan kita lakukan semestinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita pun melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Selanjutnya, saudara-saudara, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dunia hanya tempat persinggahan untuk menuju ke kehidupan yang kekal. Untuk itu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, selagi masih muda, gunakanlah waktu itu dengan bijaksana, yang artinya kita mau menggunakan waktu yang ada sesuai kehendak Tuhan dengan menjauhi hal-hal duniawi. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga nyengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Dari Matius 6 ayat 25. Suatu harta yang abadi, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, pergunakanlah waktumu dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun kita menikmati waktu yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Haleluya.